Pemirsa, seorang pelajar di Tual Maluku yang tewas usai dianiaya oleh anggota Brimob. Insiden ini pemirsa tentu menambah angka kasus tindak kekerasan petugas kepada warga sipil yang menyebabkan kehilangan nyawa. Kita akan membahasnya lebih mendalam pemirsa bersama dengan Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat siang Mas Isnur, ada Anissa dan juga Disrida di studio. Selamat siang. Baik, Mas Isnur, ini lagi-lagi kita lihat begitu ya, ada kasus kekerasan anggota kepada seorang warga sipil begitu. Kali ini korbannya sangat meresahkan kita sekali begitu ya, kita lihat adalah seorang pelajar. Nah, yang menurut kronologi kejadian di mana sang anak ini kan sedang naik motor bersama dengan kakaknya, tiba-tiba saja dihantam benda hingga membuat sang anak ini terjatuh, Mas Isnur, kemudian tewas. Kalau dari YLBHI sendiri melihat kronologinya, kasusnya seperti apa tanggapannya Mas Isnur? Ya, pertama tindakan itu tersebut tindakan yang biadab ya menurut saya, dan bukan pada tempatnya anggota Brimob itu melakukan hal tersebut. Tapi kita harus lihat gini, pertanyaan besarnya kenapa ada anggota Brimob bertugas mengawasi urusan kenakalan anak. Itu kan sama sekali nggak tepat sesuai dengan fungsi dan tugasnya Brimob yang merupakan pasukan khusus. Ketika ada anak masalah, itu masalah yang menyangkut bisa berarti dinas pendidikan, dinas sosial, walaupun kepolisian dia adalah bagian dari sabara atau terjadi misalnya reserse ketika menyangkut sistem pendidikan anak. Jadi ketika ada Brimob, karakternya Brimob adalah pasukan khusus untuk menaklukkan dalam kondisi chaos dan lain-lain. Jadi makanya saya bilang ada problem serius dalam penempatan Brimob ketika menghadapi masyarakat sehari-hari. Mereka dilatih tidak untuk itu. Gitu. Jadi makanya saya meminta kepada Mabes Polri untuk segera melakukan perubahan secara struktural dan mengubah fungsi-fungsi Brimob tidak lagi hadir di tengah-tengah masyarakat. Cabut mereka dari fungsi-fungsi itu karena menjadi seperti ini caranya. Kita masih ingat bagaimana kasus Afan di Jakarta Agustus tahun lalu. Ketika menghadapi crowd, massa demonstran, malah kemudian dilindas gitu. Ada kasus misalnya di Seruyan, kasus Ijik yang juga sama meninggal, masyarakat yang berdemo melakukan protes atas tanah dan hutannya, kemudian ditembak juga. Jadi peristiwanya banyak nih, berulang gitu. Nah, ini yang kami dorong untuk sudah dilakukan evaluasi. Dan bagi pelakunya itu sendiri ini bukan tindak pidana, jadi kepolisian harus segera melakukan penetapan tersangka dan menerapkan pasal-pasal kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada anak. Dan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ancamannya tinggi 15 tahun gitu. Nah, harus dituntut maksimal sampai level pengadilan dan dia betul bersalah. Karena korban dan kita semua berhak atas keadilan. Ya, Mas Isnur, ini tentu menjadi kasus yang sangat mencederai kepercayaan masyarakat lagi-lagi terhadap aparat, di mana aparat yang biasanya mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri, tentu justru ini melakukannya sendiri. Nah, dalam kasus ini tentu yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah hak korban yang harus dipulihkan. Sejauh ini apakah YLBHI sudah bertemu dengan pihak keluarga? Belum. Ini sangat jauh ya. Kami mendorong memang jika keluarga korban perlu bantuan hukum, tentu kita harus mendorong lawyer atau bantuan hukum di sekitar Maluku. Tentu kami juga bisa komunikasi dengan OB-OB di sana ya. Nah, sayangnya kami belum memiliki kantor cabang di Maluku. Tapi korban berhak atas bantuan hukum dan tentu organisasi advokat atau organisasi bantuan hukum itu punya kewajiban mendampingi keluarga gitu. Karena saya juga khawatir ada upaya-upaya kemudian untuk korban tidak meraih keadilan gitu. Tapi saya sih melihat ya respon yang cukup cepat dari Kapolri dan juga jajaran di kepolisian untuk segera mentersangkakan pelakunya gitu dan memproses ini segera ke ranah pengadilan. Tapi yang kurang adalah bagaimana respon atas desakan masyarakat. Kan ini banyak nih kejadiannya. Bagaimana desakan reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tidak serius gitu. Nah, ini catatan juga buat Komisi Reformasi Kepolisian, Pak Mahfud dan kawan-kawan untuk segera menelurkan rekomendasinya, hasil kajian-kajiannya untuk keluar apa rekomendasinya. Apakah menjawab tantangan seperti di Tual ini apa tidak gitu. Harusnya serius tuh timnya Pak Mahfud itu. Yang ketiga adalah DPR RI. Ini kan Komisi 3 selama ini tidak serius mendorong reformasi polisi. Nampak seperti bermain-main. Jadi sebenarnya dari kasus ini kita ingin bilang ini bukan kasusnya satu-satu, tapi masalah yang cukup sistemik, fundamental, perlu direformasi secara maksimal.
Oke, nah Mas Isnur, ini kalau kita ketahui juga kan sebetulnya polisi juga sudah berjanji akan bertindak tegas kepada pelaku. Tapi selain dari pelaku, karena kita ketahui bahwa kasus yang terjadi, sebetulnya kan ini menambah daftar panjang juga begitu ya. Apakah kemudian juga dari LBHI kan tadi sudah menyebutkan juga mendorong ataupun juga mendesak bahwa Brimob ini agar ditarik begitu ya keberadaannya dari hal-hal yang sangat bersinggungan dengan masyarakat. Nah, mungkin rekomendasi maupun juga sebuah tantangan yang memang sudah ditelaah begitu oleh YLBHI terkait dengan kasus yang memang cukup meresahkan karena banyak sekali rentetan-rentetannya. Apa yang saat ini tengah dilakukan ataupun dikaji oleh YLBHI, Mas Isnur? Iya, terakhir kami juga memberikan rekomendasi tersebut kepada Komisi Reformasi Kepolisian. Kami sudah presentasi data-datanya bahwa ketika dia hadir, dia kan dididik, dilatih, bahkan dipersenjatai untuk urusan-urusan yang spesifik. Ya, bahkan sejarahnya ketika dia lahir dia bahkan ikut berperang gitu. Nah, kekuatan atau pelatihan dan senjataannya bukan untuk menghadapi masyarakat. Dia menghadapi kerusuhan berskala masif yang benar-benar sudah merusak kota dan lain-lain gitu. Bukan urusan anak, penakalan, hadir di tengah-tengah dia patroli, tidak ada tuh patroli masyarakat, Brimob, bukan wilayahnya mereka gitu. Nah, ini harus dievaluasi secara penempatan. Jadi kita harus melihat ini masalah bagaimana tugas pokok dan fungsi serta penempatannya. Yang kedua juga bagaimana mengevaluasi dari mulai rekrutmen, kemudian pendidikan dan pembinaan. Karena evaluasi masyarakat sipil selama ini adalah pasca pemisahan Polri dari TNI ya, yang dulunya memang sangat militeristik ya, tapi kemudian tidak terjadi demilitarisasi. Tidak terjadi bagaimana polisi yang sipil seperti apa sih, polisi yang demokratis seperti apa sih, polisi yang menghargai hak asasi manusia seperti apa sih. Harusnya agenda besar reformasi kepolisian adalah bagaimana kepolisian menjadi polisi yang sipil, polisi yang demokratis, polisi yang menghargai, menghormati hak asasi manusia. Itu agenda besarnya. Jadi pelatihannya, pendidikannya bukan pendidikan kekerasan, pendidikan memahaminya, melayani, melindungi itu. Nah, bagaimana kita berharap mereka melindungi, mengayomi kalau mereka menjadi aktor kekerasan, aktor yang bahkan membunuh warganya dan berulang-ulang gitu. Jadi kan nggak sesuai dengan teori awalnya, itu harus dievaluasi secara maksimal. Iya, Mas Isnur, tentunya kalau kita melihat kasus ini yang perlu disoroti tidak hanya memberikan hak dan juga kepastian hukum terhadap korban, tetapi juga yang harus dibenahi adalah yang fundamental dan juga tentunya adalah inti dari permasalahan mental dan juga kebiasaan untuk merasa lebih dibandingkan dengan masyarakat, lebih superior dibandingkan dengan masyarakat ya. Ya, itu dia yang tadi menjadi sorotan oleh Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Terima kasih atas wawasan dan pandangan Anda. Selamat siang Mas Isnur dan selamat kembali beraktivitas. Selamat siang dan terima kasih.